Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Civil Ancora Vivo. Pada kesempatan kali ini saya coba melanjutkan sharing kita yang kemarin, yaitu tentang studi kasus, bukan, tentang materi pembebanan. Ya, sebelumnya tujuan dari saya membuat video ini yaitu untuk pengingat, ya, sebagai pengingat bila mana kita lupa dengan perhitungan atau kalkulasi yang digunakan di dunia konsultan atau di bangku perkuliahan. Khususnya untuk pengingat saya pribadi, ya. Sebagai pengingat saya pribadi, dan jika berguna, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke materinya. Baik, pembebanan struktur bangunan berbasis kinerja. Kemarin kita sudah membahas beban mati. Nah, sekarang kita akan membahas beban hidup. Di sini saya menggunakan dua peraturan. Yang pertama PPPURG 1987 dan SNI SNI pembebanan tahun 2013, ya. Kita klik beban hidup, ya. Oke. Kemarin kita sudah ini beban mati sudah selesai. Sekarang kita coba beban hidup. Yang pertama, beban hidup PPPURG 1987, ya, tahun ini, ya. Ini sudah singkat dan simpel sekali. Nanti untuk beban SNI dengan peraturan SNI, beban hidup SNI nomor 1727 tahun 2013 ini ada kalkulasi reduksi terhadap LR-nya atau terhadap beban hidup atap. Nah, maka dari itu saya harap teman-teman jangan skip videonya supaya bisa menangkap apa yang saya sampaikan ini dengan maksimal tentunya. Yang pertama, kita akan membahas beban hidup PPPURG tahun 1987, ya. Yang pertama itu function, yaitu penggunaan. Lalu kolom kedua yaitu berat, dan kolom ketiga yaitu keterangan. Yang pertama untuk lantai dan tangga rumah, ya, ini bisa teman-teman perhatikan sendiri dan baca sendiri. Di PPPURG sudah ada semua. Ini kita tinggal menyesuaikan saja dengan project kita masing-masing, ya. Ini nantinya akan saya scroll berdasarkan urutannya saja, ya, supaya apa? Supaya teman-teman enak screenshotnya. Kenapa begitu? Karena ini kalau teman-teman lupa gitu, males buka PDF PPPURG, bisa buka YouTube aja, ketik Civil Ancora Vivo, putar video yang ini. Menit keberapa itu, misalkan ini menit awal, ya kita skip saja menit ke awal lalu kita screenshot. Nah, untuk teman-teman yang awal melihat video ini diharapkan tidak skip, ya, karena nanti di tengah video saya coba membahas beban dengan peraturan SNI tahun 2013. Tentunya yang paling rumit, tentunya yang paling kompleks yaitu kalkulasi pada beban atapnya, ya. Karena itu nanti kita akan main reduksi. Oke. Ya, ini kita ke bawah saja karena ini saya tidak usah menjelaskan begitu detail karena saya anggap ini teman-teman sudah begitu memahami, ya. Oke. Ini dia. Nah, supaya pelan-pelan. Oke. Langsung saja untuk beban hidup SNI, ya. Ini dia. Ini functionnya. Oke, ini besaran bebannya dan besaran beban merata, dan ini besaran beban terpusat. Oke, kita satu kolom, ya. Oke, ya. Kita geser lagi. Nah, ini supaya teman-teman jelas.
tidak saya detailkan karena ini bisa dibaca misalkan untuk rumah sakit, ruang operasi, yaitu sebesar 60 PSF atau beban merata luasannya 2,87 kN per meter persegi itu. Ya tidak saya terangkan detail ya karena ini saya anggap teman-teman sudah bisa membacanya. Oke. Dan untuk teman-teman yang awam yang baru terjun di dunia teknik sipil khususnya mata kuliah pembebanan atau mata kuliah struktur bangunan, ya bisa dilihat di sumber lain yang relevannya. Ini dia cara membacanya, yaitu ini beban hidup untuk atap datar, berbubung dan lengkung untuk beban meratanya yaitu sebesar 20 PSF atau 0,96 kN per meter persegi ya. Simpel sekali. Oke. Simpel sekali dan ini. Oke. Ya, cukup ya. Semoga ini nanti teman-teman bisa screenshot saja ketika teman-teman malas membuka PDF. Oke. Lalu ini yang saya akan bahas ini yang menjadi poin terpenting dari peraturan SNI tahun 2013, yaitu reduksi beban hidup atap datar, berbubung dan atap lengkung. Nah, di sini kita akan main tributary area atau bisa disebut ini AT. Oke. AT. AT ini juga ada di dua konstruksi ini. Ini saya skemakan supaya teman-teman tidak bingung. Yang pertama, tributary area di atap dak. Nah, tributary area di atap dak itu skemanya seperti ini, teman-teman. Nah, persis seperti skema pembebanan pada video saya yang berjudul kalau tidak salah mencari beban aksial pada kolom ya. Oke, itu. Nah, ini bagaimana cara mencari luasan atau tributary area jika atapnya berbentuk dak beton gitu. Ya, gini. Kita cari ini adalah setengah bentang dari bentang ini. Sedangkan bentang ini adalah setengah dari bentang ini. Itu sama dengan 2 kali setengah bentang ini ditambah dengan setengah dari bentang ini gitu. Bagaimana dengan sisi ditinjau dari sisi yang sini? Sama saja. Bentang ini itu sama dengan setengah dari bentang ini. Sedangkan bentang ini adalah setengah dari bentang ini. Jadi total panjang ini sama dengan 2 kali setengah bentang ini. Oke. Gitu teman-temannya. Ini kalau teman-teman kesulitan, teman-teman bisa menyekatnya dengan AutoCAD. Oke. Lalu teman-teman tarik dimensi dan pasti akan kelihatan. Oke. Itu khusus bentuk atap dak beton. Bagaimana jika atap itu berbentuk gable gini? Biasanya saya pribadi dulu bingung ya untuk menentukan beban hidup atap pada gable. Ada yang desainer atau engineer yang mengasumsikannya sebagai beban titik acak. Oke, tidak di setiap join tapi acak. Ada juga yang di sepanjang gable ini beban titiknya. Beban titik maksudnya itu beban hidup, itu beban hujan dan lain-lain. Oh iya teman-teman, untuk beban hujan itu masuk ke dalam beban sendiri ya. Tapi di sini saya gabung saja karena di sini di subnya tidak ada beban hujan yang khusus. Maka beban hujan itu ini dia, beban hujan itu formulanya 40 dikurangi atau min 0,8 dikali sudut. Nah, ini sudut atap atau sudut kemiringan. Atau beban hujan itu bisa kita asumsikan dengan ketebalannya, yaitu atau saya tulis saja di sini ya. Oke, maaf. Beban hujan. Oke. Beban hujan itu sama dengan beban hujan itu sama dengan tinggi genangan asumsi tinggi genangan air hujan pada atap dak
itu dikali berat jenis air. Nah, misalkan di sini tinggi genangan air itu misalkan saja saya memakai 3 cm. Nah, atau 3 cm jika dijadikan meter adalah 0,03 meter. Lalu dikalikan dengan berat jenis air. Berat jenis air ya, yaitu 1000 kg per meter. Lalu kita enter, oke. Nah, ini dalam satuan kilogram per meter persegi, atau kita bisa menjadikannya dia Newton. Ini sama dengan 30 dibagi 100 saja, kilonewton per meter persegi. Nah, gitu ya teman-teman. Ini untuk beban hujan ya. Ada dua alternatif. Yang pertama untuk atap yang memiliki sudut, dan ini adalah beban hujan khusus atap datar, yaitu atap dak, yaitu tebal asumsi genangan air dikali dengan berat jenis air, yaitu 1000 kg per meter kubik. Oke, ini sudah selesai untuk beban hujannya. Kita lanjut yang distribusi, lanjut ke tributary area untuk beban kabel ini ya. Nah, langsung saja tributary area khusus struktur kabel atau struktur atap dengan bentuk segitiga begini ya, yang umum ada di Indonesia. Itu luasannya ya ini, yang merah-merah ini teman-teman luasannya. Untuk menghitungnya sebenarnya teman-teman bisa menggunakan matematika dasar atau matematika basic ya tentunya ya, atau teman-teman bisa sket di AutoCAD. Yang di-sket hanya ini saja. Nah, kita cari panjang ini, panjang miring bentang, ini dia panjang miring bentang. Lalu kita kali dengan dua kali setengah bentang ini, gitu. Jika jarak bentang ini sama, itu berlaku di ini juga ya. Tadi kalau ini sama, bentang ini sama, kita kali 2 saja, setengah bentang dikali 2, begitu teman-teman. Oke, saya perjelas kembali. Untuk mencari panjang sisi miring ini, teman-teman bisa menggunakan rumus trigonometri ya, kosin tan itu ya. Kita cari panjang sisi miring satu saja, atau kalau tidak simetris bisa 1/1. Intinya kita cari panjang sisi miring ini. Lalu untuk mencari panjang sisi yang ini, itu sama seperti yang tributary pada dak ini tadi, yaitu bentang ini dikali 1/2, atau bisa dikatakan setengah dari bentang ini. Demikian yang ini juga sama, yaitu setengah dari bentang ini sama dengan ini dia. Bisa kita rumuskan, jika ini panjang ini ke sini itu sama dengan panjang ini ke sini, kita asumsikan saja 2 kali setengah bentang ini, ya itu saja ya, 2 kali dari setengah bentang ini ya, gitu. Saya kira dengan skema pembebanan seperti ini teman-teman sudah memahaminya sendiri, dan teman-teman dengan kreatif mencari bagaimana mencari luasan ini ya, bagaimana cara mencari luasan ini dengan cara teman-teman sendiri, gitu. Tidak banyak cara ini ya, tidak hanya 1-2 gitu ya. Terserah teman-teman nanti gimana cara mencari luasannya. Yang terpenting tributary areanya itu skemanya seperti ini. Oke. Nah, kita kembali ke ini dia. Oke. Reduksi beban hidup atap. Oke. Di sini ada beban atap minimum, yaitu L. Kenapa saya ambil 0,96? Kita lihat di tabel untuk atap tadi, kita sudah membacanya sepertinya ya. Nah, ini dia. Atap datar berhubung dan lengkung itu beban merata perseginya itu apa? Beban merata dalam persegi ya. Itu sebesar 0,96 kN per meter persegi. Maka 0,96 ini kita pakai atau kita isikan dalam sel yang tadi, oke. Kolom ya, sel ya, ini dia. 0,96 kita isikan saja. Nah, ini peraturan dari SNI untuk reduksi
beban hidup atapnya. Untuk mencari F yaitu 0,12 dikali dengan persentase dari kemiringan atap. Oke. Kita contohkan begini. Untuk tributary area, misalkan saja saya ambil 70 meter persegi. Oke. 70 meter persegi. Oke, karena di sini dia meter persegi. Lalu untuk sudut kemiringannya saya ambil misalkan saja untuk gable itu yang umum adalah 15 derajat ya. Oke. Nah, saya terangkan satu-satu. Untuk persentase kemiringan ini yaitu adalah tan dari, ini dia rumusnya ya. Teman-teman nanti bisa membuat Excel versi teman-teman sendiri. Maka dari itu setiap sel di sini akan saya klik dan akan saya tampilkan formulanya supaya teman-teman bisa mencontoh formula ini dan membuat Excel versi teman-teman sendiri gitu. Untuk persentase kemiringan yaitu tan dari sel E106 ini atau E106 ini yaitu sel apa? Yaitu sel sudut atau tan sudut dikali dengan 100 didapat 26,79%. Nah, itu persentase kemiringan. Nah, untuk mencari F yaitu ini. F sama dengan 0,12 dikali persentase dari kemiringan atau persentase dari slope. Lihat formulanya. E93 itu adalah 0,12 dikali dengan slope yaitu E108. Ya, ini 108 slope. Jadi sudah sesuai ya, teman-teman. Oke. Lalu di sini ada R1. Oke, ini formula dari R1. Untuk pemahamannya sendiri, R1 kita mengacu ke tributary area. R1 sama dengan 1 apabila tributary area milik kita, yaitu 70 meter persegi, itu lebih kecil dari 18,58 meter persegi. Lalu R1 sama dengan persamaan ini, atau rumus ini, formula ini ya, ini berlaku, R1 sama dengan formula ini berlaku untuk tributary area yang lebih besar daripada 18,58 meter persegi, namun tidak melebihi atau lebih kecil dari 55,74 meter persegi. Oke. Dan yang ketiga, R1 sama dengan 0,6 apabila tributary area, yaitu 70 meter persegi ini, lebih besar daripada 55,74 meter persegi. Itu untuk R1. R1 milik kita yaitu 70 meter persegi. Itu berarti ini dia. Tributary area kita lebih besar dari 55,74 meter persegi, maka kita menggunakan 0,6. Nah, sudah sesuai, oke. Untuk R2, ini formulanya. Jika teman-teman ingin membuat Excelnya, R2 ini kita mengacu pada F. Sedangkan F, untuk mencari F sudah saya terangkan tadi. R2 sama dengan 1 apabila F lebih kecil daripada 4. Lalu R2 sama dengan formula ini apabila F lebih besar dari 4, namun F lebih kecil daripada 12. Untuk R2 sama dengan 0,6 apabila F lebih besar dari 12. Untuk studi kita atau kasus kita, F yaitu 3,2. Berarti dia masuk ke lebih kecil daripada 4 ya, karena 3,2 lebih kecil daripada 4. Maka kita menggunakan 1. R2 sama dengan 1. Ya, R2 sama dengan 1 berarti sudah sesuai. Untuk LR atau beban hidup atap ya, live roof, itu sama dengan L kali R1 kali R2. Oke. L ini apa? L itu dari tabel tadi ya yang kita isikan ini dari mana? Ini dari tabel yang ini tadi. Ya, yang tadi ya. Oke. L ini yang kita isikan ini, dan R1 sama dengan 0,6 dan R2 sama dengan 1. Oke, kita kali semuanya, maka hasilnya didapat 0,576 dan ini LR saya bulatkan saja menjadi 0,6. Oke.
Nah, untuk LR pakainya yaitu pakai LR 0,6. Kenapa saya setting seperti ini ada LR pakai? Karena nilai minimum dari beban hidup yang diatur dalam SNI itu tidak boleh, ini rumusnya ya, tidak boleh lebih kecil daripada 0,58. Ya, misalkan saja di sini saya edit ya. Misalkan saja ini saya edit lebih kecil daripada 0,58, misal 0,3 misalkan. Nah, ya ini karena 0,3 ini lebih kecil daripada 0,58, maka LR pakainya yaitu secara otomatis akan menjadi 0,58. Nah, ini sudah sesuai pada SNI karena SNI merekomendasikan beban atap minimum tidak boleh lebih kecil daripada 0,58. Oke. Untuk beban hidup sudah ya, beban hidup. Dan untuk beban hidup ini bisa ditransfer sebagai beban hidup merata persegi ke merata lari, dari merata lari menjadi beban hidup titik. Itu tidak saya bahas di video ini karena di video ini saya fokus untuk membahas bagaimana cara menentukan beban hidup dan bagaimana cara menentukan reduksi dari beban hidup atap datar, berbubung, dan atap lengkung. Dalam kasus atau dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas beban angin ya. Tentunya setelah beban angin kita akan menginjak ke beban gempa. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Bila ada sesuatu yang mengganjal atau kesalahan, mohon koreksinya. Untuk para korektor, saya juga berterima kasih karena kalian sudah membantu teman-teman kita yang menemukan kebingungan dalam video ini sehingga mereka tidak banyak bertanya-tanya begitu. Kalau berdiskusi di kolom komentar silahkan. Nah, tidak hanya pihak Civil Ancora Vivo saja yang menjawabnya. Teman-teman juga bisa menjawabnya. Bila di kolom komentar terdapat pertanyaan-pertanyaan, bebas. Saya bebaskan ya. Di kolom komentar itu bebas santai ya. Diskusi santai saja. Bebas diskusi, memakai bahasa formal atau santai, silahkan saja. Saya bebaskan di kolom komentar. Oke, untuk pertemuan kali ini itu saja yang saya bahas dan yang saya share. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.